Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indah Pustira Maharani, SST MSc selaku dosen pengampu matkul anggaran bisnis, dan juga teman-teman yang sudah hadir pada siang hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran bahan baku. Adapun ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adinda Rara A dengan NIM 216, yang kedua ada Salsabila Alivia SM dengan NIM 223, yang ketiga ada Farid Baktiar dengan NIM 260, yang keempat saya sendiri yaitu Muhammad Doni Mardino dengan NIM 519. Lanjut ke materi. Yang pertama ada pengertian anggaran bahan baku. Definisi anggaran bahan baku adalah rencana keuangan yang merinci kuantitas dan biaya bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dalam periode tertentu. Yang kedua, tujuan untuk memastikan ketersediaan bahan baku, untuk mengontrol biaya produksi dan menghindari pemborosan atau kekurangan bahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang selanjutnya, ini ada faktor yang mempengaruhi anggaran bahan baku. Yang pertama, ada perubahan harga bahan baku. Yang kedua, ada fluktuasi permintaan produksi. Yang ketiga, ada kebijakan persediaan atau safety stock. Untuk yang pertama, ada perubahan harga bahan baku. Harga bahan baku dapat berubah karena inflasi, ketersediaan di pasar, atau ketidakstabilan rantai pasokan. Kenaikan harga akan meningkatkan total anggaran, sementara penurunan harga dapat menghemat biaya. Perusahaan perlu memantau tren harga dan menegosiasikan kontrak jangka panjang untuk meminimalkan risiko. Untuk yang kedua, ada fluktuasi permintaan produksi, yaitu permintaan produk yang tidak stabil memengaruhi jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Jika permintaan naik, perusahaan harus menyiapkan anggaran lebih besar untuk pembelian bahan baku tambahan. Sebaliknya, penurunan permintaan bisa menyebabkan kelebihan stok dan pemborosan anggaran. Perencanaan yang fleksibel dan analisis data pasar sangat penting untuk mengantisipasi perubahan ini. Untuk yang terakhir itu ada kebijakan persediaan atau stock safety. Safety stock itu adalah cadangan bahan baku yang disiapkan untuk mengatasi gangguan pasokan atau lonjakan permintaan mendadak. Kebijakan ini memengaruhi anggaran karena memerlukan dana tambahan untuk menyimpan stok ekstra. Perusahaan harus menyeimbangkan antara biaya penyimpanan dan risiko kekurangan bahan baku agar anggaran tetap efisien. Selanjutnya ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Tujuannya yaitu dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Yang kedua ada dapat diketahui harga bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang terakhir, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur pabrik sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Untuk yang selanjutnya ini ada 3 fungsi penyusunan anggaran bahan baku, yaitu yang pertama ada sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan baku. Anggaran bahan baku menjadi pedoman dalam merencanakan pembelian bahan baku dengan jumlah dan waktu yang tepat. Dengan adanya anggaran ini, perusahaan dapat menghindari pembelian berlebihan atau overstock atau kekurangan stok, sehingga alokasi dana pembelian menjadi lebih efisien dan terstruktur. Untuk yang kedua yaitu sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan baku. Anggaran bahan baku membantu perusahaan memperkirakan total biaya yang diperlukan untuk produksi dengan menghitung kebutuhan bahan baku dan harganya. Perusahaan dapat menyusun rencana keuangan yang realistis
termasuk mengidentifikasi peluang penghematan atau negosiasi harga dengan pemasok. Dan yang terakhir ada sebagai data informasi. Anggaran bahan baku berfungsi sebagai alat komunikasi dan koordinasi antar departemen atau produksi, keuangan, dan logistik. Data ini memberikan informasi jelas tentang kebutuhan bahan baku sehingga semua pihak dapat bekerja secara terarah dan sinkron untuk mencapai target produksi secara efektif. Baik, selanjutnya jenis-jenis anggaran bahan baku. Yang pertama, anggaran bahan baku langsung. Yang kedua, anggaran pembelian bahan baku. Yang ketiga, anggaran persediaan bahan baku langsung. Yang keempat, anggaran biaya bahan baku langsung yang habis digunakan. Rumusnya, bahan baku dianggarkan dalam satuan unit uang disebut anggaran biaya bahan baku atau BBB, dan juga disebut dengan biaya bahan baku standar atau BBBST. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST dikali harga standar bahan baku atau HST per unit, atau dinyatakan dengan rumus anggaran BBB sama dengan KST kali HST. Bahan baku yang dianggarkan dalam satuan unit barang disebut kuantitas standar bahan baku dipakai KST. Kuantitas standar bahan baku dipakai KST dalam unit kuivalen produk dikali kuantitas standar bahan baku per unit produksi atau KSBB, dinyatakan dengan rumus KST sama dengan P kali KSBB. Produksi tahunan bisa disebut P, itu ada 182 unit produk jadi. Kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB sama dengan 2 ons. Harga standar bahan baku per ons yaitu HST sama dengan 160. Persediaan bahan baku awal sama dengan 26 ons. Anggaran persediaan bahan baku akhir sama dengan 65 ons. Langkah perhitungan. Yang pertama, menghitung kuantitas standar bahan baku dipakai KST. KST sama dengan P kali KSBB. KST sama dengan 182 dikali 2 sama dengan 364 ons. Menghitung anggaran biaya bahan baku BBB. BBB sama dengan KST dikali HST. BBB sama dengan 364 dikali 160 sama dengan 58.240. Itu yang ketiga, menghitung kebutuhan pembelian bahan baku. Kebutuhan pembelian sama dengan KST ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal sama dengan 364 ditambah 65 dikurangi 26 sama dengan 403 ons. Menghitung total anggaran pembelian bahan baku. Total anggaran sama dengan kebutuhan pembelian dikali HST sama dengan 403 dikali 160 sama dengan 64.480. Untuk kesimpulannya, penyusunan anggaran bahan baku membantu perusahaan dalam memastikan bahan baku cukup untuk produksi. Yang kedua, mengendalikan biaya produksi agar tetap efisien. Yang ketiga, menghindari kekurangan atau pemborosan bahan baku. Selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.